Pancasila dalam konteks ketatanegaraan oleh kelompok Nofdianti Nurlaila dengan NIM 206055 dan Dinihati Nurfi Arseli dengan NIM 206060. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Yang pertama, tujuan negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, banyaknya pelanggaran hak asasi manusia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan Dinihati Nurfi Arseli. 1. Tujuan negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dapat disimpulkan tujuan negara Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian. Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan pemerintah negara Indonesia tersebut, yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 2. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral, dan perkembangan sosial anak. Pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya. Pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara, melainkan diperlukan pula kerjasama internasional. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nofdianti Nurlaila, dengan NIM 206055. Materi kedua, banyaknya pelanggaran HAM terhadap UUD 1945. Hak asasi manusia atau disebut dengan HAM menurut definisi para ahli merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Dan pengertian HAM menurut PBB merupakan hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak mustahil kita hidup sebagai manusia. Karakteristik HAM adalah bersifat universal, artinya hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras maupun golongan. Akan tetapi, di setiap negara berbeda-beda antara yang satu dengan negara yang lainnya. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa Trisakti, merupakan satu kasus pelanggaran HAM yang paling terkenal di Indonesia, yaitu penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Penembakan mahasiswa Trisakti sendiri memiliki erat kaitannya dengan aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia yang berpusat di Jakarta untuk menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Aksi demonstrasi ini sebenarnya cukup mirip dengan gerakan People the Negara Filipina, di mana masyarakatnya bersatu membentuk sebuah konsolidasi yang besar guna menggalang kekuatan untuk menggantikan presiden. Dan penyelesaian hukum pada kasus penembakan mahasiswa Trisakti justru membuat citra Indonesia tercoreng. Bagaimana mungkin sebuah peristiwa pelanggaran HAM yang telah disisahkan
melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB sebagai kejahatan internasional memiliki sifat ketetapan hukum yang tidak jelas dan tidak diketahui pula pihak yang bertanggung jawab. Itu tadi adalah salah satu contoh pelanggaran HAM yang pernah ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila merupakan sumber hukum material. Oleh karena itu, setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya. Dan apabila itu bertentangan maka akan dicabut. Pokok pikiran yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang mendasari hukum dasar negara yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dan acuan bangsa Indonesia dalam menjalankan aktivitas di segala bidang, sehingga sifatnya harus terbuka, luas dan fleksibel, tidak tertutup dan kaku, melainkan harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai-nilai dasarnya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia supaya mampu mencermati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang tidak buta akan posisi dasar negara, hendaknya kita bisa mengaplikasikan semua aspek-aspek yang terkandung dalam Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai hukum, baik itu yang sudah tertulis maupun tertuang dalam kitab perundang-undangan maupun yang sudah mengalir dalam konvensi, perlu adanya suatu evaluasi untuk menciptakan suatu masyarakat yang kondusif. Sekian presentasi dari kelompok kami, Rafdianti dan juga Arseli. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.